Nama Jamilah Hasibuan, mata kuliah Strategi Pembelajaran semester 2, dosen pembimbing Heri Effendi, SPD MPD. Pendekatan pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap juga membuat siswa senang. Pengertian pembelajaran efektif menurut para ahli dalam melaksanakan kegiatan sudah semestinya harus bersifat efektif, yang artinya kegiatan tersebut harus menghasilkan efektif dan dampak yang positif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya dan akibatnya, pengaruhnya, kesannya, menujur atau muzarab, dapat membawa hasil. Jadi efektif adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dan sasaran yang dituju. Efektif berkaitan dengan melaksanakan semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Pengertian belajar. Belajar merupakan kegiatan yang kompleks dan terjadi pada setiap manusia sejak lahir. Proses belajar dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan ataupun tidak disengaja. Menurut Komar Hamalik, belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Belajar merupakan suatu proses atau aktivitas dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar adalah mengubah kelakuan anak. Jadi mengenai pembentukan pribadi anak, hasil yang diharapkan bukan hanya bersifat pengetahuan, akan tetapi juga sikap, pemahaman, pemperluasan minat, memperhatikan norma-norma, kecakapan meliputi seluruh pribadi anak. Pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa atau peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik. Pembelajaran yang efektif membuat siswa senang. Pembelajaran yang menumbuhkan murid belajar sesuatu yang bagaimana hidup serasi dengan sesama atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan. Kebutuhan dan pendidikan yang menjadi faktor pemicu utama inovasi, manajemen pendidikan, aktivitas sekolah, dan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah sebagaimana ditentukan oleh kemampuan sekolah berkomunikasi dengan instansi di atasnya. Sekolah efektif. Menurut Sudarwan Damin, sebagai ukuran dasar berikut ini disajikan kriteria sekolah yang efektif. 1. Mempunyai standar kerja yang tinggi dan jelas mengenai untuk apa setiap siswa harus mengetahui dan tidak mengerjakan sesuatu. Mendorong aktivitas pemahaman multibudaya, kesetaraan gender, dan membanggakan secara tepat pembelajaran menurut standar potensi yang dimiliki oleh para pengajar. Mengharapkan para siswa untuk mengambil peran tanggung jawab dan belajar dan perilaku dirinya. Mempunyai instrumen evaluasi dan penilaian prestasi belajar siswa yang terkait dengan standar pengajar, landmark stance. Menentukan umpan balik yang bermakna untuk siswa, keluarga, staf, dan lingkungan tentang pembelajaran siswa. Menggunakan metode pembelajaran yang berakar dan penelitian pendidikan dari suatu praktik profesional. Mengorganisasikan sekolah dan kelas untuk mengkreasikan lingkungan yang bersifat memberi dukungan bagi kegiatan pembelajaran. Pembuatan keputusan secara demokratis dan akuntabilitas dan kesuksesan siswa dan kepuasan berguna. Menciptakan rasa aman, sifat saling menghargai, dan mengakomodasikan lingkungan secara efektif. Mempunyai harapan yang tinggi pada semua staf untuk menumbuhkan kemampuan profesional dan meningkatkan keterampilan praktisnya. Secara aktif melibatkan keluarga di dalam membantu siswa yang mencapai sukses. Belajar bekerja sama atau berpartner dengan masyarakat dan pihak-pihak lain untuk mendukung siswa dan keluarganya. Upaya meningkatkan efektivitas mengajar. Banyak faktor yang menyebabkan pengajaran tidak efisien karena pengajar mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Menurut John Middenford dan Soy Kartawi memberikan saran tentang bagaimana cara meningkatkan aktivitas dalam belajar. Menyiapkan segala sesuatu dengan baik, buat motivasi di kelas, tumbuhkan dinamika dan entusiasme dalam diri pengajar, menciptakan kesepakatan dan berkomunikasi dengan siswa. 5. Perbaiki terus isi atau kualitas bahan ajar. Demikian artikel yang membahas mengenai pengajaran efektif, kriteria dan sekolah efektif, dan meningkatkan efektivitas belajar.
Pendekatan mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dengan pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dan mencapai sasaran tersebut. Apa yang dimaksud dengan efektif dalam pengajaran? Di sini kita akan menjelaskan yaitu abstrak, pengajaran yang efektif dan didefinisikan sebagai pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik bagaimana yang diharapkan oleh guru. Model pembelajaran efektif mencakup 4 hal pokok, yaitu 1. Kualitas pengajaran, tingkat pengajaran yang memadai, 3. Pengajaran, dan 4. Waktu. Berbagai pendekatan pengajaran dalam pendidikan, yaitu pendekatan deduktif, pendekatan inquiry discovery, pendekatan lingkungan, pendekatan konsep, pendekatan proses, pendekatan terpadu, dan pendekatan pemecahan masalah atau problem solving. Berdasarkan paparan di atas, secara singkat dapat kita ungkapkan bahwa pembelajaran yang efektif dan berkualitas itu yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan memperhatikan seluruh maskum atau input, mulai dari perencanaan sesuai dengan yang variabel konteks, variabel proses, termasuk faktor-faktor yang perubahan, dan ada beberapa pendekatan yang paling sering digunakan dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu melalui pendekatan sasaran atau goal effort. Yang dimaksud dengan sasaran goal organisasi adalah suatu keadaan atau kondisi yang ingin dicapai suatu organisasi. Pendekatan yang diartikan sebagai titik tolak dan sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum. Adapun macam-macam pengajaran yang diterapkan adalah sebagai berikut: metode ceramah, metode diskusi, metode eksperimen, metode demonstrasi, metode karya wisata, metode tanya jawab, dan metode discovery. 5 strategi peningkatan efektivitas organisasi, yaitu manfaat sumber daya manusia, fokus pada pendidikan dan pertumbuhan, jaga nasabah dalam pemikiran, bekerja pada layanan atau produk berkualitas. Yang kelima, gunakan teknologi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.